Pemirsa, ruang isolasi COVID-19 kebobolan dengan adanya seorang pedagang asongan. Kejadian di Manado ini pun direkam warga dan viral di media sosial. Seorang pedagang buah ini ramai diperbincangkan warganet. Pasalnya, pria ini menjajakan jualannya berupa buah kedondong di dalam ruang isolasi COVID-19 di Rumah Sakit Medical Center PAL 2 Manado, Sulawesi Utara. Video berdurasi 34 detik ini pun langsung viral. Pihak rumah sakit pun langsung memberikan pernyataan atas ramainya komentar warganet dengan masuknya pedagang asongan. Memang kami juga kelabakan, sehingga kami mungkin agak kurang antisipasif terhadap pedagang asongan yang masuk. Tapi kami juga masih meragu apakah memang itu pedagang asongan yang datang atau yang lain. Tapi dari video yang ada, terlihat ada yang pedagang asongan yang lolos masuk ke ruang isolasi. Saya juga heran sih, keamanan di ruang isolasi memang diperketat. Memang sudah ketat sebenarnya. Cuma memang mungkin kami kecolongan kemarin karena kasus yang begitu banyak, jumlah kasus yang sangat meningkat. Kejadian ini terjadi pada Kamis 29 Juli lalu. Saat ini pedagang buah telah dilaporkan ke Satgas COVID-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Pencariannya tak lain untuk tracing pedagang dan yang berkontak dengannya. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi Ainus melaporkan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 diperpanjang 7 hari, yaitu 3 hingga 9 Agustus. Kebijakan ini dilanjutkan karena diklaim mampu menurunkan angka kasus COVID-19 di tanah air. PPKM level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya. Baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase bor. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu, dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah. Pemirsa, Indonesia kembali kedatangan 620.000 dosis vaksin AstraZeneca dari Inggris. Selanjutnya, vaksin ini dibawa ke Bio Farma Bandung dengan pengawalan ketat aparat TNI Polri. 620.000 vaksin jadi AstraZeneca asal Inggris tiba di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sore tadi. Kedatangan vaksin tahap ke-33 ini merupakan dukungan kerjasama dose sharing bilateral dari pemerintahan Inggris. Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Rob Van, memantau langsung kedatangan vaksin AstraZeneca di gudang kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Dengan pengawalan ketat petugas TNI Polri, ratusan ribu vaksin jadi AstraZeneca dibawa menuju Bio Farma Bandung, Jawa Barat. Saat ini Kementerian Luar Negeri mencatat Indonesia telah menerima 178,3 juta dosis. Di antaranya vaksin curah sebanyak 144 juta dosis dan vaksin jadi sebanyak 33 juta dosis vaksin. Vaksin dari Inggris ini juga merupakan hasil komunikasi yang intensif yang saya lakukan dengan Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab. Diskusi terakhir kita lakukan untuk mematangkan kerjasama dose sharing ini di sela-sela pertemuan G20 di Matera, Italia pada tanggal 29 Juni 2021. Ungkapan terima kasih dan penghargaan juga saya. Menteri Kesehatan menekankan dosis ketiga vaksin sebagai booster hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Vaksin dosis ketiga untuk nakes ditargetkan akan selesai dalam 2 minggu ke depan. Memastikan bahwa vaksinasi ketiga booster dengan vaksin Moderna
itu kita berikan ke seluruh tenaga kesehatan kita. Sudah didistribusikan ke seluruh provinsi dan saya mohon sekali agar itu segera disuntikan ke seluruh tenaga kesehatan kita agar mereka lebih siap menghadapi kalau adanya nanti pasien-pasien yang masuk. Masih ada 140 juta saudara-saudara kita yang belum mendapatkan akses vaksin pertama. Jadi tolong Bapak Ibu, sekali lagi vaksinnya ada. Booster ketiga hanya diberikan kepada tenaga kesehatan. Karena mereka berisiko tinggi membantu kita. Tapi sisanya Bapak Ibu, tolong kita berikan kepada 140 juta saudara-saudara. Berbuat kebaikan saat pandemi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yang dilakukan komunitas Vespa di Bandung. Mereka menyediakan ambulans gratis bagi pasien COVID-19 maupun non-COVID-19 di wilayah Bandung Raya. Inilah Beat Boys Care, ambulans gratis milik komunitas Vespa. Sudah 2 minggu ambulans ini beroperasi menolong warga di wilayah Bandung Raya. Bukan hanya untuk pasien COVID-19 saja, ambulans 24 jam ini juga dapat dimanfaatkan untuk menolong warga yang membutuhkan. Jika ada warga yang membutuhkan, cukup menghubungi hotline atau kirim pesan melalui Instagram, maka ambulans segera siap dikerahkan. Pemirsa, News Malam akan segera kembali dengan berbagai berita pilihan lainnya.